Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kakak di Ulas Bio mengulas materi seputar biologi. Hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan sistem reproduksi ya. Pertanyaannya adalah kenapa perempuan mengalami menopause? Yuk sekarang kita bahas apa itu menopause. Menurut Kementerian Kesehatan, menopause merupakan fase di mana seorang wanita sudah tidak mengalami menstruasi lagi. Kisaran usia seseorang mengalami menopause adalah di usia 40-50 tahun nih teman-teman. Menopause ditandai dengan perubahan hormon, dan wanita dikatakan sudah menopause apabila dia tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Lalu, kok bisa ya perempuan mengalami menopause? Jadi, menopause ini salah satunya berkaitan dengan peristiwa oogenesis nih teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat ya, dalam proses pembelahan sel, terutama sel gamet, ada yang disebut sebagai oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan ovum atau sel telur di dalam ovarium ya teman-teman. Selanjutnya, kita kenalan lebih dalam ya tentang oogenesis. Tadi udah kakak sebutin bahwa oogenesis itu merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita. Nah, faktanya sel telur di dalam tubuh wanita itu sudah ada nih teman-teman sejak masih dalam usia sekitar 8-20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio itu memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel indukan dari ovum. Nah, sekarang kita masuk ke tahap oogenesis. Jadi, ovarium itu akan mengalami pertumbuhan sejak fase embrio, yaitu di dalam kandungan ya, teman-teman, ini untuk bayi perempuan, hingga dia dewasa. Nah, ovarium yang ada di dalam tubuh, dia akan mengandung sekitar 600.000 buah sel induk telur yang kita sebut sebagai oogonium tadi. Pada umur embrio atau bayi sekitar 5 bulan, oogonium akan memperbanyak diri secara mitosis membentuk kurang lebih 7 juta oosit primer. Kemudian pada saat embrio berusia 6 bulan, oosit primer itu akan berada di tahap meiosis yaitu profase 1. Setelah itu akan terjadi pengurangan jumlah oosit primer sampai dia dilahirkan. Jadi jumlah oosit primer ini akan terus berkurang seiring pertumbuhan dari bayi itu sendiri. Lalu pada saat lahir, 2 ovarium pada bayi perempuan masing-masing akan mengandung 2 juta oosit primer. Selanjutnya, oosit primer ini yang sedang berada pada tahap membelah tersebut istirahat sampai masa pubertas. Jadi yang tadi dibawa pada bayi yaitu oosit primer itu dia baru akan melanjutkan pembelahannya lagi ketika dia masuk masa pubertas ya teman-teman. Dari gambar ini bisa teman-teman cek bahwa dia akan terhenti di oosit primer. Nah, jumlah oosit primer jadi yang tersisa ketika dia sudah pubertas itu hanya sekitar 300-400an aja ya teman-teman ya. Nah, karena keterbatasan inilah yang menyebabkan perempuan tadi bisa mengalami menopause. Sisa oosit primer inilah yang nantinya dapat melanjutkan pembelahan ke tahap berikutnya. Kemudian setelah dia masuk masa pubertas, anak perempuan ini akan mengalami menstruasi atau kita sebut sebagai haid. Saat itu, hipofisis anak perempuan akan mampu menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dia berfungsi untuk pematangan dari sel telur. Jadi, oosit primer tadi akan melanjutkan pembelahan. Meiosis satunya akan menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama, di mana sel yang ukuran besar itu disebut sebagai oosit sekunder, bisa dilihat pada gambar, dan sel yang berukuran kecil disebut sebagai badan polar pertama. Penyelesaian tahap meiosis 1 ini adalah di sekitar menjelang ovulasi. Ketika oosit sekunder melanjutkan tahapan meiosis 2 dan terhenti pada metafase 2. Jadi pada saat ovulasi, yang dikeluarkan bukan ovum ya teman-teman, melainkan oosit sekunder pada tahap metafase 2. Lalu yang disebut ovum itu apa? Jadi ovum itu adalah oosit sekunder yang telah dibuahi oleh si sel sperma. Itu baru disebut sebagai ovum. Jadi hasil dari oogenesis ini akan terbentuk satu
ovum yang fungsional setelah dia dibuahi tadi, dan juga nanti akan ada 3 badan polar, di mana sejauh ini berdasarkan penelitian untuk yang badan polarnya dia akan terdegenerasi. Nah, jadi setiap bulannya perempuan akan mengovulasikan satu persatu sel telur yang sudah matang, tahap oosit sekunder ya teman-teman. Hal ini akan menyebabkan perempuan di usia tua akan kehabisan oosit primernya, sehingga oogenesis akan terhenti. Nah, peristiwa ini yang kita sebut sebagai menopause. Pelepasan oosit sekunder bisa terjadi di satu persatu ovarium atau mungkin terjadi bersamaan antara ovarium kanan dan juga ovarium kiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada laki-laki juga ada peristiwa seperti ini? Tulis jawaban kalian di bagian kolom komentar ya. Nah, itu tadi yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.